Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih untuk kiriman yang rutin dikirimkan insyaallah melalui tahajud call oleh Pak Doman pada tanggal 13 Maret 4 periode yang lalu. Ini jadi masih tetap tentang akhlak mulia, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ini terdapat juga pada surat Al-Baqarah ayatnya 196. Mari kita buka. Nah, ini ayatnya 196. Seperti biasanya kita akan membaca bersama-sama untuk menyempurnakan bacaan kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan membaca bersama-sama kita juga mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan manfaat kebaikan-kebaikan dari bacaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridun aw bihi idam mir ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadyi faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilatun dalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Kita lihat tafsirnya sekarang. Nah, tafsir dari yang umum, ya. Nah, kita baca bersama-sama. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah dengan memenuhi syarat wajib, rukun maupun sunnah-sunnahnya dengan niat
yang ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah dalam keadaan aman dan damai, baik di perjalanan maupun di tempat pelaksanaan manasik haji. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh dalam keadaan perang atau situasi genting sehingga tidak dapat melaksanakan manasik haji pada tempat dan waktu yang tepat, maka ada ketentuan rukhsah, dispensasi atau keringanan dengan diberlakukannya dam pengganti sebagai berikut. Yang pertama, sembelihlah hadyu, yaitu hewan yang disembelih sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakan di dalam ibadah haji. Yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebagai tanda selesainya salah satu rangkaian ibadah haji sebelum haji sampai di tempat penyembelihan dengan tepat. Jadi itu nggak boleh tahalul. Kedua, jika ada di antara kamu yang sakit atau gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur sebelum selesai melaksanakan salah satu dari rangkaian manasik haji, maka dia wajib membayar fidyah atau tebusan, yaitu dengan memilih salah satu dari berpuasa, bersedekah, atau berkurban, supaya kamu bisa memilih fidyah yang sesuai dengan kemampuan kamu. Ketiga, apabila kamu dalam keadaan aman, tidak terburu musuh dan tidak terkena luka, tetapi kamu memilih tamatu, yaitu mendahulukan umroh daripada haji pada musim haji yang sama, maka ketentuannya adalah bahwa barang siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat di sekitar Masjidil Haram. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, yakni tidak mampu dan tidak memiliki harta senilai binatang ternak yang harus disembelih, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali di tanah air. Itu seluruhnya 10 hari secara keseluruhan. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada, yakni tinggal atau menetap di sekitar Masjidil Haram, melainkan berdomisili jauh dari luar Mekah, seperti kaum muslimin Indonesia. Nah, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah sangat keras hukumnya bagi orang-orang yang tidak menaati perintah dan aturannya. Di sini penekanannya. Nah, substansi ayat ini, siksaan Allah sangat pedih, itu memang dengan adanya kita beriman yang selalu meningkat, ini menunjukkan nilai ketakwaan kita juga meningkat sehingga kita tergolong menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa kita harus bertakwa? Kita lihat di sini, kalau kita berilmu, kita mengetahui, kita mau belajar, kita membaca Al-Quran, hadis, dan semua ilmu-ilmu itu, maka kita akan semakin tahu. Maka untuk itu ada perintah untuk supaya kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, karena kita sudah mengetahui tadi. Inilah tanda-tanda kita termasuk tergolong orang-orang yang bertakwa. Karena semakin kita tahu di sini penekanan siksaan Allah sangat pedih, kita nggak bisa main-main lagi. Kita harus hijrah dan kita harus banyak-banyak bertobat agar kita menjadi seorang muslim yang muttaqin. Kita substansi ayat di atas, kita sudah mengetahui haji rukun Islam. Nah, itu terus yang berikutnya juga menyeru kepada ketakwaan tentunya. Disinggung juga kaum musyrikin menghalangi pelaksanaan umroh. Nah, ini memang bisa terjadi karena suatu saat ada halangan-halangan, terutama kaum musyrikin atau musuh-musuh Islam yang akan menghalang-halangi pelaksanaan ibadah haji, maka kita tetap ada aturan-aturan yang seperti di atas kita terangkan tadi. Demikian, terima kasih telah bersama kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.